Nokia merupakan ponsel legendaris yang pernah berjaya pada masanya. Semua orang yang suka sama teknologi pasti tahu sama brand yang satu ini, terutama kalian yang lahir di era 90-an sampai awal tahun 2000-an. Namun, di balik cerita sukses Nokia, ada satu nama yang nggak bisa dipisahkan. Yups, Symbian OS, sebuah sistem operasi yang menjadi saksi dari kejayaan dan kejatuhan Nokia. Di video ini kita bakal nyelotehin tentang perjalanan Symbian, mulai dari bagaimana awal mula OS ini dikembangkan sampai menjadi sistem operasi yang paling populer pada masanya. Dan yang terakhir, bagaimana Symbian OS akhirnya harus tenggelam karena kerumitannya sendiri. Jadi langsung aja kita celotehin dalam segmen Nyontek, Nyelotehin Teknologi. Sebelum dunia smartphone dikuasai sama Android dan iOS, ada satu sistem operasi yang pernah menjadi raja di industri ponsel, yaitu Symbian OS. Pada waktu itu, hampir semua ponsel canggih menggunakan Symbian sebagai sistem operasinya. Symbian berawal dari perusahaan yang bernama Psion yang didirikan pada tahun 1980 di negara Inggris. Perusahaan ini didirikan oleh seorang insinyur yang bernama David Potter, dan pada awalnya Psion berfokus pada pengembangan perangkat komputasi genggam yang dikenal dengan sebutan PDA atau Personal Digital Assistant. PDA merupakan perangkat yang dirancang khusus untuk membantu pekerjaan sehari-hari, kayak mencatat, menghitung, dan bisa mengelola jadwal secara digital. Nah, perangkat ini biasanya dipakai sama pebisnis untuk membantu mereka supaya bisa tetap produktif di kesehariannya. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984, perusahaan ini meluncurkan perangkat pertama mereka, yaitu Psion Organizer. Pada awalnya, perangkat ini masih sangat sederhana. Namun, dengan terus berkembangnya dunia teknologi, perusahaan ini juga ikut berinovasi dan merilis berbagai generasi baru dari perangkat genggam mereka, kayak Psion Series 3 dan Psion Series 5. Perangkat-perangkat ini menggunakan sistem operasi buatan mereka sendiri, yaitu Epox atau Electronic Piece of Cheese, yang merupakan nenek moyang dan cikal bakal lahirnya Symbian OS. Melihat potensi besar yang dimiliki Epox, beberapa raksasa teknologi saat itu sangat tertarik untuk mengembangkannya supaya bisa lebih fleksibel dan bisa digunakan secara luas dalam industri ponsel. Nama-nama besar kayak Nokia, Ericsson, Motorola, dan Matsushita atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Panasonic, mereka semua memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan Psion, dan pada tahun 1998 terbentuklah perusahaan baru yang bernama Symbian Limited. Singkat cerita, setelah terbentuknya Symbian Limited, sistem operasi Epoch mulai dikembangkan dan ditingkatkan jadi lebih baik lagi, sampai terciptalah sistem operasi baru, yaitu Symbian OS. Sistem operasi ini awalnya dirancang supaya bisa berjalan di berbagai perangkat mobile dengan berbagai konfigurasi hardware, yang memungkinkan produsen ponsel bisa memodifikasi dan mengkombinasikan Symbian sesuai dengan kebutuhan untuk perangkat ponsel mereka. Memasuki tahun 2000-an, industri ponsel mulai mengalami transisi dari perangkat fitur phone ke perangkat smartphone. Pada masa itu, kebanyakan ponsel masih menggunakan keypad fisik dan layar kecil dengan resolusi yang masih rendah. Namun, Symbian OS hadir dengan membawakan solusi canggih yang memungkinkan ponsel memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan sistem operasi lain yang tersedia waktu itu. Di awal tahun 2000-an, sistem operasi Symbian sangat mendominasi dan menjadi raja di industri ponsel. Hampir semua merek-merek besar pada waktu itu menggunakan Symbian sebagai sistem operasinya, terutama Nokia yang merupakan produsen ponsel terbesar di dunia pada era itu. Dengan keunggulan perangkat keras Nokia yang inovatif dan dikombinasikan sama fleksibilitas Symbian, kombinasi ini membawa mereka menuju puncak kejayaannya. Sebut aja ponsel kayak Nokia 6600 yang diluncurkan pada tahun 2003. Ponsel ini dianggap sebagai salah satu ponsel Symbian yang paling ikonik. Terus ada juga Nokia N70 dan Nokia N95 dengan kamera 5 megapiksel yang sangat revolusioner di zaman itu. Dan yang gak kalah menarik yaitu Nokia E-Series yang menjadi primadona di pasar ponsel. Tentunya gak cuma Nokia aja, brand-brand lain kayak Sony Ericsson, Samsung, dan Motorola juga ikut menggunakan Symbian, ya walaupun gak sebesar Nokia. Symbian bisa digunakan di berbagai model ponsel, mulai dari ponsel yang menggunakan keypad numerik biasa, keyboard QWERTY, sampai digunakan juga untuk perangkat layar sentuh kayak Nokia 5800 Express Music. Inilah yang menjadikan Symbian sangat fleksibel sebagai sistem operasi dan dapat menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari pengguna biasa sampai profesional. Salah satu keunggulan terbesar dari Symbian yaitu kemampuannya dalam multitasking, di mana pengguna bisa menjalankan berbagai aplikasi sekaligus tanpa harus
harus menutup aplikasi yang lain. Sesuatu yang terbilang sangat inovatif pada masa itu. Selain itu, Symbian OS juga dikenal sebagai sistem operasi yang ringan dan hemat daya, sehingga sangat cocok digunakan untuk perangkat mobile yang masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas baterai dan performa prosesor. Keunggulan lainnya yaitu ekosistem Symbian yang terbuka bagi pengembang pihak ketiga, dan Symbian juga menyediakan platform bagi developer untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai perangkat yang berbasis Symbian. Ditambah lagi dengan adanya fitur-fitur menarik kayak browsing internet dengan Opera Mini, aplikasi chatting WhatsApp versi awal, dan adanya game populer yang ikonik kayak Bones, Snacks, dan Aspal menjadikan Symbian memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pengguna. Puncak kejayaan Symbian terjadi sekitar tahun 2006 sampai tahun 2008. Symbian menguasai lebih dari 60% pasar smartphone di dunia. Bahkan pada tahun 2008, hampir 67% dari seluruh smartphone yang terjual di dunia menggunakan Symbian sebagai sistem operasinya. Mulai dari pelajar sampai pebisnis, dari Eropa sampai Asia, ponsel berbasis Symbian ada di mana-mana. Namun meskipun terlihat begitu mendominasi, tanda-tanda awal kehancuran Symbian sebenarnya udah mulai terlihat. Symbian memiliki salah satu kelemahan terbesarnya, yaitu arsitekturnya yang sangat kompleks dan sulit untuk dikembangkan jika dibandingkan sama sistem operasi baru yang waktu itu mulai bermunculan. Apple dan Google mulai merancang sistem operasi yang lebih sederhana dan lebih mudah digunakan sama pengembang aplikasi, sedangkan Symbian masih bergantung sama cara lama. Selain itu, inovasi dalam pengalaman pengguna juga mulai tertinggal. Walaupun sebenarnya Nokia 5800 Express Music udah memperkenalkan teknologi layar sentuh, namun UI Symbian masih belum optimal untuk dijalankan di perangkat yang berbasis sentuhan. Karena dari awal Symbian dirancang untuk perangkat yang menggunakan keypad atau tombol. Karena keterbatasan ini perlahan-lahan mulai membuat Symbian kehilangan daya tariknya di mata pengembang aplikasi. Dan sialnya banyak orang yang masih menganggap kalau Symbian gak akan bisa tergantikan sama sistem operasi yang baru, termasuk Nokia yang terlalu percaya diri dan gak merasa posisinya sedang terancam. Sebenarnya kalau waktu itu Nokia mau berinovasi dan mau menyambut platform baru, mungkin Nokia masih mendominasi sampai sekarang dan gak ikut tenggelam bersama Symbian. Coba bayangkan, kalian merupakan seorang developer aplikasi di tahun 2000-an dan kalian mau membuat sebuah aplikasi untuk ponsel Nokia. Nah, pas baru mau memulai untuk membuat coding, kalian teringat kalau Symbian itu nggak kayak sistem operasi lain. Symbian dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, tapi dengan cara yang sangat unik dan rumit. Intinya berbeda sama standar industri pada waktu itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Symbian itu nggak seragam, alias ada banyak versi dengan perbedaan yang cukup besar. Misalnya Symbian S60 yang dipakai di perangkat buatan Nokia. Terus ada juga Symbian UIKey yang digunakan di perangkat buatan Sony Ericsson. Selain itu ada juga Symbian MOAP yang dipakai sama ponsel buatan Jepang. Jadi kalau ada developer mau membuat sebuah aplikasi, mereka juga harus membuat beberapa versi hanya untuk satu ekosistem yang sama. Nah, kebayangkan ribetnya itu gimana? Selain itu, di sisi pengguna juga mulai merasa kalau Symbian udah mulai ketinggalan zaman. Pada saat memasuki era smartphone, dunia teknologi mulai beralih ke teknologi layar sentuh, sedangkan Symbian masih bertahan dengan tampilan yang sederhana dan masih kaku. Ya, emang sih ada beberapa ponsel yang berbasis Symbian udah menggunakan teknologi layar sentuh, misalnya Nokia 5800 Express Music, tapi rasanya nggak sehalus iPhone atau Android. Nah, dari sinilah awal mula kehancuran Symbian itu dimulai. Pada tahun 2007, Apple merilis iPhone pertama mereka dan mulai merubah segalanya. iPhone menawarkan pengalaman baru yang nggak bisa dikasih sama Symbian. Layarnya full touchscreen dan nggak butuh tombol fisik. Selain itu, navigasinya juga mulus dan yang paling penting adanya aplikasi App Store. Jadi kalau pengguna mau menginstal sebuah aplikasi, tinggal klik download dan selesai, nggak perlu ribet sama sekali. Nggak lama setelah itu, Android juga muncul dengan konsep yang lebih fleksibel dan menawarkan fitur open source. Android juga lebih gampang dipakai sama berbagai macam merek ponsel, dari yang murah sampai yang paling mahal sekalipun. Di titik ini, Symbian mulai kehilangan daya tariknya dan orang-orang mulai berpindah menggunakan iPhone dan ponsel Android. Sementara itu, Nokia yang waktu itu masih bertahan sama Symbian mulai kebingungan harus ngapain. Sebagai merek yang paling bergantung sama Symbian, Nokia sebenarnya punya kesempatan untuk menyelamatkan sistem ini, dan mereka udah mencoba membuat Symbian jadi lebih modern dengan meluncurkan Nokia N8. Tapi hasilnya masih terasa kaku dan gak sefleksibel Android atau iOS.
iOS. Yang menarik, Nokia justru membuat keputusan yang mungkin jadi kesalahan terbesar mereka. Bukannya pindah ke Android kayak apa yang dilakukan Samsung dan brand lain, Nokia malah memilih Windows Phone. Windows Phone emang mempunyai desain yang segar dan ciri khasnya sendiri, tapi Windows Phone nggak cukup kuat untuk bersaing dan melawan Android maupun iOS. Akhirnya nggak cuma Symbian yang ditinggalkan, tapi Nokia juga ikut tenggelam bersama Symbian. Ditambah lagi saat itu Android dan iOS terus berkembang dengan ribuan aplikasi baru di Play Store dan App Store. Sedangkan Symbian justru makin tertinggal karena semakin sedikit developer yang membuat aplikasi untuk perangkat Symbian. Karena hal inilah pengguna benar-benar meninggalkan Symbian yang akhirnya pada tahun 2014 Symbian resmi dihentikan. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi sistem operasi yang dulu pernah merajai dunia. Jatuhnya Symbian ini menjadi pelajaran penting dalam dunia teknologi. Siapa yang nggak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman pasti akan ditinggalkan. Dari awal yang penuh dengan inovasi sampai kejatuhannya yang dramatis, perjalanan Symbian menjadi kisah klasik tentang bagaimana cepatnya dunia teknologi itu berubah. Dari yang awalnya menjadi sistem operasi paling dominan di industri ponsel sampai akhirnya harus tersingkir dari persaingan sistem operasi. Kesalahan utama Symbian gak cuma terletak pada sistemnya yang semakin rumit, tetapi juga karena kurangnya untuk beradaptasi dengan tren baru. Di sisi lain, Nokia yang terlalu percaya diri dengan dominasinya di pasar ponsel justru terlambat untuk menyadari ancaman dari para pesaingnya. Akhirnya saat mereka mulai memperbaiki kesalahannya, semuanya udah terlambat. Kisah Symbian menjadi pelajaran berharga bagi industri teknologi. Sebagus apapun sebuah teknologi, kalau nggak mau berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, maka akan dengan cepat ditinggalkan. Inovasi harus terus berjalan dan mereka yang terlena sama kejayaan masa lalu bisa saja mengalami nasib yang sama kayak Symbian. Dunia teknologi itu emang kejam, tapi juga menjadi peluang bagi yang mau berinovasi. Jadi, apakah kalian ada pengalaman menarik dengan perangkat yang berbasis Symbian? Coba tulis aja di kolom komentar. Kalian boleh juga mengkoreksi kalau ada informasi yang keliru atau kurang lengkap. Dan itulah perjalanan panjang Symbian mulai dari lahir, merajai dunia ponsel, sampai akhirnya tumbang dan tinggal kenangan. Terima kasih udah nonton video ini. Aku Dar dan subscribe.